Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Eh, Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah, setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, eh, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini lesing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya. Eh, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Alasannya apa waktu itu tidak mau memberikan pendampingan Mas Agam? Karena kita satu dianggap leasing dan kita belum membuat LP. Padahal dari situ jelas sekali ya, ketika orang sudah ditodongkan pistol, maka ini keadaan urgent darurat. Ini udah seseorang meminta pertolongan, tidak perlu memikirkan administrasi pembuatan LP, ini sudah jelas. Malah ada statement seperti ini dari anggota. Jadi mobil kan saya bilang dekat dari Polsek ini sekitar 3 km. Dan dia tuh kita sudah ditodongkan pistol. Kita padahal sudah menawarkan persuasif untuk ngobrol baik-baik. Tapi yang mengaku oknum anggota TNI AL ini, minggir kamu kalau nggak saya tembak. Tenang Pak, kata orang tua saya, ayah saya. Kita ngobrol dulu di sini, ini mobil rental. Setelah itu dia menabrakkan kita waktu disaketi, kita telah terjatuh kan. Tiba-tiba itu kabur. Seperti itu. Jadi pas waktu saya konfirmasi ke anggota piket, kamu ke sana aja susulin mobil kamu, kata dia. Nanti kalau itu penyelesaiannya di sini. Jadi saran dari petugas piket pada saat kita sudah mendapatkan penolakan itu sangat tidak masuk akal ya. Padahal kita sudah infokan bahwa mobil kita yang dibawa kabur itu memiliki senjata api, tapi kita sendirilah yang suruh mengambil mobil tersebut. Bahkan ketika sudah diambil dari Polsek Cinangka tersebut, lalu menyarankan untuk membawa lagi ke Polsek Cinangka baru ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan.
Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan, sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian, terima kasih.